Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ad-Duha. Saya mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika kelas 1B dengan NIM 2105110971. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah eksperimen mengenai listrik statis yang bertujuan untuk menyelidiki gejala listrik statis dan untuk menyelidiki interaksi yang terjadi dari benda bermuatan listrik. Dosen pengampu Bu Naila Fauza MPD dan Bu Dina Saflita SPD MPD. Listrik statis dalam bahasa Inggris disebut elektrostatik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan muatan listrik dan sifat-sifatnya pada suatu benda. Jika dilihat dari asal katanya, kata listrik diikuti dengan kata statis yang berarti diam. Hal ini mengisyaratkan bahwa listrik statis berkaitan dengan gejala kelistrikan yang diam atau tidak mengalir. Listrik statis tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Jadi, listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Atom terdiri atas dua bagian, yaitu inti atom dan kulit atom. Inti atom bermuatan positif, sedangkan kulit atom terdiri atas partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut elektron. Inti atom tersusun dari dua macam partikel, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Suatu atom dikatakan netral apabila di dalam intinya terdapat muatan positif atau proton yang jumlahnya sama dengan muatan negatif atau elektron pada kulitnya. Suatu atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah muatan positif atau proton pada inti lebih banyak daripada muatan negatif atau elektron pada kulit atom yang mengelilinginya. Suatu atom dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah muatan positif atau proton pada inti lebih sedikit daripada jumlah muatan negatif atau elektron pada kulit atom. Dalam listrik statis, adanya gaya Coulomb antara dua muatan listrik. Seorang ilmuwan Prancis yaitu Charles Augustin Coulomb 1736-1806 telah melakukan percobaan untuk mengukur besarnya gaya listrik yang ditimbulkan oleh dua muatan. Ia melakukannya dengan menggunakan alat neraca puntir Coulomb. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Rumus dari persamaan hukum Coulomb sebagai berikut, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Alat dan bahan pada eksperimen ini: pertama, kertas yang sudah disobek; yang kedua, dua buah sedotan; yang ketiga, botol air mineral; yang keempat, dua buah balon; kelima, tisu; keenam, kain wol atau benang wol; yang ketujuh, kaleng bekas minuman yang sudah kosong. Percobaan pertama yaitu balon dengan kertas. Nah, langkah pertama, balon ditiupkan hingga memiliki volume tertentu. Setelah balon terisi udara, langkah yang kedua, gosokkan balon menggunakan benang wol. Langkah ketiga, setelah balon digosokkan, lalu balon didekatkan dengan kertas yang sudah dirobek kecil-kecil. Nah, interaksi yang terjadi yaitu tarik-menarik. Hal ini karena balon bermuatan negatif sedangkan kertas bermuatan positif. Nah, mengapa balon bermuatan negatif? Karena terjadinya perpindahan elektron-elektron pada benang wol. Percobaan kedua yaitu siapkan dua buah sedotan, siapkan botol air mineral yang sudah diisi air, selanjutnya siapkan tisu. Langkah-langkahnya yaitu setengah bagian dari kedua sedotan digosokkan menggunakan tisu beberapa menit hingga terasa agak panas. Proses penggosokan dilakukan searah. Nah, langkah berikutnya, setelah digosok, salah satu sedotan diletakkan di atas tutup botol hingga dalam keadaan seimbang. Kemudian dekatkan
membandingkan bagian yang sudah digosok yang ada di atas tutup botol dengan bagian yang ada di tangan. Nah, fenomena yang terjadi yaitu tolak-menolak. Hal ini karena kedua buah sedotan bermuatan negatif. Percobaan ketiga yaitu balon dengan kaleng kosong. Langkah-langkahnya yang pertama, kaleng kosong diletakkan pada posisi mendatar sehingga memungkinkan untuk berguling. Nah, langkah yang kedua yaitu gosokkan balon yang sudah terisi udara menggunakan benang wol. Langkah yang ketiga yaitu dekatkan balon yang sudah digosok menggunakan benang wol ke kaleng kosong. Nah, fenomena yang terjadi yaitu tarik-menarik karena saat balon digosokkan menggunakan benang wol, maka balon bermuatan negatif sedangkan kaleng kosong bermuatan positif sehingga terjadilah interaksi tarik-menarik dari kedua benda. Percobaan yang keempat yaitu balon dengan balon. Nah, langkah-langkahnya kedua buah balon ditiup hingga memiliki volume tertentu. Nah, setelah ditiup, salah satu balon digosokkan menggunakan benang wol. Nah, setelah digosokkan, dekatkan balon yang sudah digosok dengan balon yang tidak digosok. Nah, interaksi yang terjadi yaitu tarik-menarik. Hal ini karena balon yang digosok menggunakan benang wol bermuatan negatif, sedangkan balon yang tidak digosok bermuatan positif. Percobaan kelima yaitu balon dengan balon. Nah, kedua buah balon ditiup hingga memiliki volume tertentu. Selanjutnya, kedua buah balon digosok menggunakan benang wol. Nah, setelah kita gosokkan kedua balon menggunakan benang wol, maka jika kita dekatkan kedua balon, interaksi yang terjadi yaitu tolak-menolak. Hal ini karena kedua buah balon bermuatan negatif. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan benda yang mempunyai jumlah muatan negatif sama dengan jumlah muatan positifnya disebut benda netral. Jika dua benda bermuatan listrik didekatkan akan terjadi interaksi muatan listrik. Muatan listrik yang tidak sejenis dan didekatkan maka terjadi tarik-menarik. Nah, sedangkan muatan listrik yang sejenis jika didekatkan maka akan terjadi tolak-menolak.